Dimulai dengan karakter utama kita, Lacey, sedang olahraga pagi sambil fokus ke handphone miliknya. Kemudian dia melanjutkan rutinitas paginya dengan bersiap-siap menuju kantor. Saat ia bercermin, terlihat di kaca bahwa dirinya mempunyai rating yang bertuliskan 4,2 di sana. Sebelum berangkat ke kantor, terlihat Lacey bercengkrama dengan adik laki-lakinya yang tinggal serumah dengannya bernama Ryan. Dalam pembicaraan mereka, tergambar dengan jelas bahwa Lacey ingin menjual rumah mereka sekarang dan mencari rumah baru, sementara Ryan ingin tetap tinggal di rumah mereka saat ini. Lacey juga memberitahu Ryan bahwa nanti siang kemungkinan ada calon pembeli yang ingin membeli rumah Lacey, hingga Ryan harus melayani mereka. Lacey meninggalkan rumah dengan pergi ke sebuah kafe untuk membeli sarapan terlebih dulu. Di kafe tersebut, terlihat Lacey memberikan rating kepada salah satu pegawai di sana dengan bintang 5, yang menyebabkan rata-rata pegawai tersebut naik meskipun tidak banyak. Dan ketika melihat di sekitar Lacey, di kafe tersebut terlihat semua orang mempunyai ratingnya masing-masing. Lacey memakan kue miliknya kemudian mengambil foto dari kue tersebut untuk diposting ke sosial media miliknya. Dari ekspresinya terlihat bahwa makanan dan minuman tersebut tidak seenak kelihatannya. Akan tetapi, karena postingan yang tadi, rating Lacey demi sedikit naik karena likes dan bintang 5 yang diberikan oleh followersnya. Di saat sedang bekerja, Lacey menerima notifikasi bahwa ratingnya terus naik berkat foto sarapan paginya tadi. Akan tetapi, dari sekian banyak teman dan followersnya yang memberinya bintang 5, ada satu akun bernama Naomi yang hanya memberi dirinya bintang 4. Hal ini tentu saja menarik perhatian Lacey dan menyebabkan Lacey untuk menghampiri profil milik Naomi yang ternyata merupakan teman lama Lacey saat sekolah. Naomi merupakan seorang sosialita dengan rating 4,8. Tak lama kemudian datanglah seorang rekan kerja Lacey bernama Chester dengan segelas smoothies. Tentunya Lacey menerima smoothies tersebut. Akan tetapi ketika itu semua orang melihat area kerja Lacey langsung melihat ke arahnya dan tentu saja Lacey langsung memberi bintang 5 untuk rekannya tersebut. Dan Lacey menjadi kaget ketika mengetahui bahwa rating Chester naik menjadi 3,1. Saat Lacey bertanya kepada rekannya mengenai apa yang terjadi dengan rating Chester, temannya menjelaskan bahwa Chester baru saja putus dengan pacarnya dan orang-orang di kantor berpihak dengan pacar si Chester tadi, yang menyebabkan rating Chester turun drastis. Itu kenapa Chester berusaha baik hati kepada orang-orang di kantor agar ratingnya tidak terus turun, karena jika ratingnya di bawah 2,5, dia bakal dipecat dari perusahaan. Dan beberapa saat kemudian, Lacey menyadari bahwa beberapa teman kantornya memberi Lacey rating rendah karena telah memberi rating bintang 5 kepada Chester sebelumnya. Pada siang harinya, Lacey memutuskan untuk berkeliling mencari rumah baru. Lacey mengunjungi salah satu rumah yang tengah dijual. Rumah tersebut terlihat jauh lebih besar dan mewah dari rumah saat ini. Dan di samping itu, penjual rumah tersebut memasang iklan berbentuk realistik holografik sehingga terlihat di sana Lacey bersama kekasihnya sedang membuat sarapan di rumah tersebut. Lacey melihat hal itu langsung jatuh cinta dengan rumah tersebut dan memutuskan untuk membelinya. Akan tetapi harga rumah tersebut sangat mahal dan Lacey tidak sanggup untuk membayarnya. Tapi agen dari rumah tersebut mengatakan ada program untuk para influencer dengan rating 4,5 ke atas sehingga mereka akan mendapatkan diskon. Lacey kemudian mengunjungi sebuah layanan konsultasi sosial di mana ia akan diberikan saran dan berkonsultasi dengan seorang pakar bagaimana cara menaikkan ratingnya. Pakar tersebut memberitahu sebenarnya Lacey berada di jalur yang tepat untuk terus menaikkan ratingnya. Dan dalam 18 bulan, Lacey akan berada di rating 4,5. Lacey tentu saja meminta agar ratingnya bisa menyentuh 4,5 jauh lebih cepat. Menurut pakar tersebut, jika ia bergaul dengan orang rating 4,8 ke atas dan mendapatkan rating tinggi dari mereka, maka rating Lacey akan naik dengan jauh lebih cepat. Keesokan harinya, Lacey menjadi bersemangat menaikkan rating. Ia mulai memberikan rating tinggi kepada orang-orang berating tinggi di sekitarnya dan menjauhi orang berating rendah seperti Chester yang sekarang sudah dipecat karena ratingnya sudah 2,4. Saat di lift, ia bertemu dengan temannya yang mempunyai rating cukup tinggi. Ia mencoba so akrab dengan orang tersebut dan menawarinya makanan, akan tetapi ia menolaknya dan justru memberi Lacey rating rendah. Saat bekerja, Lacey tidak bisa berhenti memikirkan ratingnya. Kemudian ia sadar di meja kerjanya terdapat boneka kenangannya bersama Naomi. Naomi, teman masa kecil Lacey yang di awal cerita tadi, memberi Lacey rating 4. Naomi sendiri adalah seorang sosialita berating 4,8. Kembali kepada Lacey, ia kemudian mengambil foto dari boneka tersebut dan mempostingnya di sosial media miliknya. Dan benar saja, pancingan Lacey sukses. Naomi langsung memberikan rating 5 untuk postingan Lacey tersebut sehingga rata-rata keseluruhan Lacey naik. Saat Lacey sedang asik memasak sebuah makanan, ia menjadi panik karena menyadari mendapatkan telepon dari Naomi. Saat Lacey mengangkat teleponnya, Naomi memberitahu Lacey bahwa ia ingin mengundang ke pernikahannya dengan tunangannya yang akan dilaksanakan bulan depan di sebuah pulau pribadi milik kekasih Naomi. Naomi mengatakan bahwa mereka mengundang banyak sekali orang berbintang 4,7 ke atas untuk pernikahan itu. Dan bukan hanya itu, Naomi meminta Lacey agar ia bisa menjadi pengiring pengantin di acara pernikahannya nanti.
Karena saat Naomi melihat foto boneka mereka yang diposting oleh Lacey tadi siang itu menyadarkan Naomi bahwa teman-temannya lah yang seharusnya menjadi pengiring pengantinnya. Lacey tentu saja langsung menyanggupi permintaan tersebut karena iming-iming rating yang diberi oleh Naomi. Saat telepon berakhir, Ryan langsung memarahi Lacey karena Ryan ingat dengan sangat jelas saat mereka masih kecil, Naomi selalu jahat pada Lacey. Ia memotong rambut Lacey, mengejek Lacey hingga menjadi selingkuhan kekasih Lacey saat itu. Akan tetapi, Lacey tetap bersikeras dan menentang semua tuduhan Ryan kepada Naomi. Lacey langsung berkonsultasi dengan pakar yang telah ia bayar untuk membantunya menaiki ratingnya. Pakar tersebut mengatakan dengan menghadiri pernikahan Naomi, Lacey akan otomatis langsung berada di 4,5. Mendengar hal tersebut, Naomi menjadi sangat bersemangat. Keesokan harinya, Lacey langsung menelpon agen rumah idamannya dan mengatakan ia akan membeli rumah tersebut dan langsung membayar DP dari rumah tersebut tanpa berpikir panjang karena ia sudah sangat optimis bahwa ratingnya akan menyentuh 4,5 dalam waktu dekat. Hari pernikahan Naomi sudah di depan mata. Lacey mempersiapkan segala sesuatunya. Ryan kembali mengingatkan kakaknya bahwa ia terlalu terobsesi dengan sistem rating ini. Ryan yakin Naomi hanya memanfaatkannya. Lacey yang sudah dibutakan oleh status sosial menjadi marah dan langsung meninggalkan tempat tinggal mereka, sambil memberi Ryan rating rendah. Ryan yang tidak peduli dengan hal itu membalas memberi Lacey rating yang rendah pula. Karena terburu-buru, Lacey menabrak seseorang saat di perjalanan ke taksi yang menjemputnya ke bandara. Sialnya, orang tersebut berbintang 4,8, sehingga saat ia memberi rating rendah kepada Lacey, rating rata-rata Lacey menjadi turun drastis. Saat di taksi menuju ke bandara, Naomi kembali menelpon Lacey untuk memastikan semuanya beres. Akan tetapi Lacey sangat berisik di dalam taksi saat ditelepon Naomi, sehingga membuat si supir menjadi kesal. Benar saja, setibanya di bandara, supir taksi tersebut memberi Lacey rating rendah meskipun Lacey telah memberi rating tinggi pada dirinya. Hal ini menyebabkan rating Lacey turun ke angka 4,1 untuk pertama kalinya sejak cerita dimulai. Dia diberitahu bahwa penerbangannya dibatalkan karena kesalahan teknis. Lacey tidak terima hal itu dan meminta mencarikan solusi. Sayang sekali, satu-satunya solusi yang tersedia hanya untuk mereka yang mempunyai rating 4,2 ke atas. Mendengar hal itu, Lacey semakin marah karena ratingnya baru saja turun. Ia terus meminta toleransi hingga akhirnya umpatan kasar keluar dari mulutnya. Semua orang yang mendengar hal itu memberi rating sangat rendah dan petugas bandara memanggil satpam untuk menindaklanjuti Lacey. Pihak keamanan bandara menjatuhi Lacey hukuman, yaitu dengan cara memberikannya potongan sementara 1 poin dari rating normalnya selama 24 jam, sehingga rating Lacey menjadi 3,1 untuk 24 jam ke depan. Dan ia juga menerima double damage, yang artinya jika seseorang memberi Lacey rating rendah, maka efek bagi Lacey akan 2 kali lipat lebih parah. Lacey pun meninggalkan bandara dan berinisiatif merental mobil untuk pergi ke lokasi pernikahan Naomi. Karena hukumannya tadi, Lacey hanya bisa membooking mobil kuno yang bahkan settingannya berbahasa Ceko, bukan bahasa Inggris. Lacey pun akhirnya memulai perjalanannya ke tempat pernikahan Naomi, dan tentu saja ia terus-menerus mengulang pidato yang akan ia sampaikan di pernikahan Naomi nanti. Terlihat Lacey mulai mengantuk saat berkendara, akan tetapi terdapat notifikasi dari mobilnya yang mengatakan bahwa baterai mobilnya akan habis, sehingga ia harus cepat-cepat mengisi baterainya. Setibanya di tempat pengecasan, charger yang tersedia di sana tidak satupun cocok dengan mobilnya Lacey. Kemudian ia datang kepada seorang karyawan untuk menanyakan ketersediaan charger tipe mobil miliknya. Si karyawan dari tempat tersebut memberitahu karena mobil tersebut edisi lama, mereka tidak menyediakan chargernya dan meminta Lacey untuk jangan mengganggunya karena ia tidak menyediakannya. Lacey mencari adapter untuk mobil rentalannya ke sana kemari, akan tetapi tidak seorang pun memilikinya. Lacey menjadi sangat frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa. Malam semakin larut, ia memutuskan untuk mencari tumpangan. Karena ratingnya yang sangat rendah, tidak ada yang mau memberi tumpangan kepada Lacey. Dan bahkan ia diberikan rating rendah padahal ia tidak melakukan apapun. Saat ia semakin putus asa mencari bantuan, datanglah sebuah truk dan seorang wanita tua yang mengendarainya menawarkan tumpangan kepada Lacey. Meskipun awalnya Lacey enggan karena rating Susan si pengendara truk tersebut hanya 1,4, akan tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Mereka berdua saling bercerita di perjalanan, mengapa Lacey ratingnya serendah itu padahal ia terlihat seperti orang berating 4 ke atas. Dan kemudian gantian Susan bercerita tentang ratingnya. Dia mengatakan dulu ia pernah menyentuh 4,6, akan tetapi 8 tahun lalu suaminya menderita kanker. Suaminya berating 4,3, tetapi rumah sakit tidak memberinya ruangan karena ada seseorang berating 4,4. Sejak suaminya meninggal, Susan menjadi tidak peduli dengan rating dan mulai berkata dan bertindak sesukanya. Dia marah ketika ia seharusnya marah dan tidak lagi menahan-nahan hanya karena rating. Dan sejak ia bersikap demikian, ratingnya menjadi turun drastis dan ia tidak peduli sama sekali. Akan tetapi Lacey berkata, ia tidak bisa seperti itu.
Karena Susan sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, sementara Lacey masih punya cita-cita dan impian yang dipertaruhkan. Pagi telah tiba. Lacey yang tertidur di kendaraan Susan dibangunkan dan Susan mengatakan mereka harus berpisah sekarang karena mereka mempunyai tujuan akhir yang berbeda. Saat Lacey menggunakan toilet umum, ia mendengar pembicaraan orang-orang di luar toilet tentang sebuah acara komik yang diadakan di Port Mary, kota tempat pernikahan Naomi diadakan. Lacey langsung berakting seolah ia adalah bagian dari fans komik tersebut kepada orang-orang tersebut dan ia langsung mendapatkan tumpangan. Saat berada di kendaraan, ia diinterogasi oleh para pecinta komik tersebut dan tentu saja Lacey yang tidak tahu apa-apa terlihat seperti orang bodoh saat menjawab pertanyaan dari fans-fans komik tersebut. Tidak lama kemudian, Naomi menelpon Lacey memberitahu bahwa Lacey tidak usah datang ke pernikahannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau mengundang seseorang dengan rating 2,6 di pernikahannya. Dan menurut statistik yang Naomi punya, mengundang orang dengan rating 4,2an saat pernikahan akan berdampak tinggi bagi popularitas Naomi. Akan tetapi sekarang Lacey berada di bawah rating 3, Naomi mengurungkan niat untuk mengundang Lacey. Naomi pun langsung mematikan telepon tanpa mendengarkan perkataan Lacey. Lacey yang kecewa karena perbuatan Naomi menjadi marah besar. Saat Lacey melihat ke sekitar, ternyata orang-orang di mobil memperhatikan semua omongan Lacey dengan Naomi sehingga menyebabkan ia ketahuan dan diturunkan dari mobil mereka. Lacey mulai tidak peduli dengan ratingnya. Ia menyetop mobil di tengah jalan agar ia mendapatkan tumpangan ke pernikahan Naomi. Ia berteriak dan berkata kasar tanpa peduli akan ratingnya yang terus-menerus turun. Kemudian Lacey meminjam motor ATV beroda 4 yang biasanya digunakan di area berpasir untuk bisa pergi menuju ke tempat Naomi menikah. Di saat bersamaan pernikahan Naomi sudah dimulai, Naomi terlihat bahagia dengan calon suaminya. Semua tamu undangan memberi rating tinggi untuk pasangan ini. Lacey tiba di lokasi pernikahan, akan tetapi ia tidak bisa masuk karena rating minimal untuk masuk ke tempat pernikahan tersebut adalah 3,8. Lacey tidak berhenti di situ dan mencari jalan belakang agar bisa masuk ke tempat tersebut. Saat mencari jalan, ia terjatuh ke kubangan lumpur dari motor ATV-nya yang menyebabkan badannya kotor terguyur lumpur. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya Lacey dalam keadaan yang amat kotor dan berantakan berhasil menyusup masuk ke acara pernikahan Naomi. Ia segera mengambil mikrofon dan memulai pidatonya. Pidatonya sangat berantakan, sangat berbeda dengan apa yang telah ia persiapkan sebelumnya. Ratingnya terus-menerus turun hingga akhirnya ia mengancam orang-orang di sekitar dengan pisau. Hal ini menyebabkan Lacey ditangkap pihak berwajib dan dipenjarakan karenanya. Akan tetapi di penjara, ia justru menemukan kebebasan. Lacey dan salah seorang tahanan lain saling menghina tanpa harus memikirkan rating. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih buat